Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Auraresya dengan NIM A1B125126. Saya dari kelas reguler E. Baiklah, saya akan mereview novel yang berjudul Kenangan Terindah Putih Abu-Abu karya Vivi Hardika. Mata kuliah membaca komprehensif. Novel ini menceritakan tentang seorang siswi SMA yang bernama Maudy, yang cerdas, pintar, dan tetap kukuh dengan prinsip dan pendiriannya. Dia tidak membutuhkan pacar, karena dia menganggap berpacaran hanya dapat mengganggu konsentrasinya dalam belajar dan dapat menghancurkan kehidupan dan masa depannya. Berbeda dengan kedua sahabatnya, yaitu Alice dan Delia. Mereka berdua ini sangat bersemangat ketika berbicara mengenai pacar ataupun cowok. Walaupun mereka berteman, tetapi Maudy tidak dapat tergoyahkan. Dia tetap dengan pendirian dan prinsipnya bahwa dia tidak butuh pacar. Pada suatu pagi, dia pergi ke sekolah dan bertemu Delia di depan loker. Mulailah tuh perbincangan pagi hari. Delia membuka pembicaraan dengan berkata kepada Maudy bahwa dia menyukai salah satu cowok ini. Dia naksir dengan cowok ini, ada ketertarikan dengan cowok tersebut. Dia bercerita bahwa dia sudah tidak sanggup lagi berjomblo selama 1 minggu. Nah, terus Maudy dengan ekspresinya yang kaget, lah terus bagaimana aku yang 17 tahun, biasa aja tuh. Nah, terus kata Delia, itu kamu, aku berbeda, aku tidak bisa tanpa laki-laki gitu. Aku sudah berjomblo selama 1 minggu dan aku sudah mulai ada ketertarikan nih dengan cowok ini gitu. Setelah mereka berbicara, mereka pergilah ke kelas mereka. Ketemu bersama Alice dan Ardan. Pemandangan yang setiap pagi mereka lihat di pagi hari di depan pintu kelas mereka, yaitu kemesraan Alice dan Ardan. Alice ini merupakan sahabatnya Maudy juga. Mereka bermesraan di depan pintu kelas. Nah, setiap harinya Delia bersama Maudy melihat hal tersebut. Akhirnya mereka masuk dan diikutilah nih oleh Alice. Nah, ketika Alice dan Delia ini sudah mulai bergabung, itu mereka tak lagi berbicara dengan topik lain. Mereka fokus berbicara mengenai topik berpacaran mereka tersebut. Mulai dari perhatian cowoknya, manjanya, hal-hal kecil yang akan mereka berbicarakan. Maudy hanya bisa diam karena dia tidak bisa masuk ke cerita tersebut. Maudy diam dan hanya berkata dalam hatinya, "Duh, kesal ya, aku didiemin bersama mereka gitu." Ketika Alice dan Delia tuh sudah mulai bergabung tuh, mereka hanya berbicara mengenai pacaran. Nah, Maudy didiamin aja karena Maudy tidak punya pacar. Nah, tibalah masanya Maudy di rumah. Dia mulai lelah dan meletakkan tasnya di atas kasur. Dia membuka laptopnya dan membuka aplikasi kesukaannya, yaitu Facebook. Nah, banyaknya notif yang masuk ke Facebooknya Maudy dan tidak meresponnya sama sekali. Tapi ada satu notif yang membuat hatinya itu ada ketertarikan dengan notif tersebut, karena notif tersebut berbeda dengan yang lain, unik, dan membuatnya tuh kayak ingin membuka dan menjawab notif tersebut. Dia adalah Dilan Satria Wandika yang selalu mengirim pesan unik dan berbeda dari laki-laki lainnya kepada Maudy. Akhirnya setelah notif tersebut, mereka dekat dan mengabari satu sama lain setiap harinya. Nah, dengan adanya kemunculan Dilan Satria Wandika ini yang membuat Maudy tetap semakin kukuh dengan pendiriannya bahwa dia tidak butuh pacar lagi, karena dia sudah punya Dilan sebagai sahabatnya yang selalu mendengar keluh kesahnya setiap harinya. Tibalah suatu saat ujian nasional dan mulai mencapai puncak akhir dari sekolah mereka. Nah, di situ sudah terjadi konflik, kesalahpahaman antara sahabat tersebut, 3 orang ini, karena mereka menganggap bahwa Maudy ini ingin mengambil pacarnya. Konflik tersebut terjadi ketika mereka pulang dari Gunung Sindur. Pada masa itu, Ardan, pacarnya Alice, sudah mulai naksir dan suka kepada Maudy. Nah, setelah pulang dari Gunung Sindur tersebut, Ardan ini sudah mulai mengabari Maudy
Dia mulai chat-chat Maudi, tetapi Maudi tidak meresponnya karena dia tahu bahwa Ardan ini merupakan pacar dari sahabatnya sendiri, yaitu Alis tadi. Nah, tetapi Ardan juga tetap berusaha untuk mengirim pesan kepada Maudi, sesampai harusnya Maudi yang akan membalasnya. Maudi tidak akan membalasnya karena dia tetap menjaga persahabatannya. Sampailah suatu pagi ketika Maudi ke sekolah, Maudi bertemu bersama Ardan. Ardan menarik Maudi dan membawa Maudi ke gudang dan langsung memeluk erat Maudi. Maudi ingin melepaskannya, tetapi tidak bisa karena pelukan yang dibuat oleh Ardan itu sangat erat, sambil mengungkapkan isi hatinya kepada Maudi. Dalam waktu yang bersamaan, Alis, sahabatnya Maudi, datang ke gudang tersebut dan memergoki mereka sedang berpelukan. Akhirnya Alis melihat hal tersebut terjadilah kesalahpahaman antara mereka. Alis marah dan kecewa kepada Maudi. Alis pergi dan Maudi pun mengejarnya, tetapi Alis tidak mau karena dia sudah kecewa dan marah. Dia merasa bahwa sahabatnya ini ingin mengambil pacarnya, yaitu si Ardan tadi. Sebenarnya itu kesalahpahaman, miskomunikasi antara mereka. Dalam waktu yang bersamaan juga, Dilan Satriawandika juga hilang tanpa kabar. Maudi berusaha mengabarinya tetapi tidak ada respon dari Dilan, dan Dilan juga tidak ada feedback ingin mengabari Maudi juga. Dia hilang tanpa kabar. Nah, dari kepergian Dilan, Maudi merasa bahwa Dilan ini sangat penting dan sangat berpengaruh di kehidupannya. Hari-hari Maudi menjalankan hari-harinya terasa berat. Dengan hubungannya dengan sahabatnya itu sudah mulai retak, yang awalnya hangat sekarang sudah mulai hilang, retak, dan tidak ada hubungan lagi. Dan bersamaan juga dengan kepergian Dilan, beberapa hari Maudi lalui dengan rasa berat dan rindu juga dengan sahabatnya dan juga Dilan tadi. Akhirnya Maudi bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Ananda. Nah, dengan kedatangannya Ananda yang selalu mensupport kegiatannya dan mendukung Maudi yang ingin menjadi seorang penulis, akhirnya Maudi merasa nyaman dan dihargai bersama Ananda ini. Ananda seolah-olah perlahan membuat Maudi nyaman dan menghargai setiap apa yang Maudi lakukan. Nah, saat itulah Maudi merasa bahwa dia sudah menemukan pengganti Dilan, yaitu seorang Ananda yang akan selalu bersamanya mulai dari sekarang dan seterusnya, akan selalu bersama dan ada di sampingnya. Akhir ceritanya, Maudi ingin berjuang dan terus berjuang untuk meminta maaf kepada kedua sahabatnya atas kesalahpahaman yang terjadi. Akhirnya Maudi berjuang dan menerus meminta maaf kepada Alis, tapi Alis menolaknya. Dan ada beberapa suatu saat Alis mendengar penjelasan dari Maudi dan menganggap, iya, kita tidak salah, kita hanya terjadi kesalahpahaman. Hanya saja ada satu laki-laki ini, yaitu Ardan, yang menjadi provokator hubungan mereka hancur gitu. Memang benar Ardan yang menyukai Maudi, bukan Maudi yang menyukai Ardan. Akhirnya kesalahpahaman tersebut terselesaikan. Mereka kembali bertiga dan Ardan tersebut juga mereka tidak melakukan hubungan lagi bersama Ardan. Alis juga tidak ingin membalikan sama Ardan. Mereka lupakan semua kesalahpahaman itu terjadi. Mereka mulai dari nol persahabatan mereka lagi. Dan dari situ Maudi memahami bahwa setiap pertemuan, kehilangan, rasa sakit itu merupakan bagian dari proses pendewasaan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.